Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih dalam pembahasan syahadat, atau yang di dalam hadis ini disebut antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian, sebelum menginjak pembahasan yang kedua, syahadat kedua, yaitu syahadat Rasul, maka sebelumnya saya menyampaikan agar supaya masih dalam pembahasan yang nyambung, yaitu tentang syahadat tauhid. Kemarin sudah kita mengerti bahwa di dalam tauhid, syahadat tauhid itu ada rukun syahadat, ya. Syahadat tauhid ada dua rukun, yaitu tentang nafi isbat, peniadaan dan sekaligus penetapannya. Peniadaan yang dimaksud adalah peniadaan sesembahan, atau yang kita biasa dengan sebut Tuhan. Peniadaan Tuhan selain Allah. Namanya Tuhan ya Allah. Nah, kemarin bahasanya begitu. Tuhan itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Nah, kalau toh ada disembah atau yang disebut ada Tuhan, kok namanya bukan Allah, zatnya bukan Allah, maka itu pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Kalau begitu apa, Pak? Itu pasti dianggap Tuhan. Nah, pasti dianggap Tuhan. Atau yang biasa disebut itu baru dipertuhankan. Karena Tuhan itu mempunyai zat yang sifatnya kemarin sudah kita ketahui, ada semuanya butuh kepada Allah itu, atau Tuhan itu tidak butuh apapun kecuali dirinya sendiri, dan selain dirinya atau semua apapun yang ada di sini butuh kepada Allah. Nah, kemarin sudah secara logika kita pahami, kalau yang disebut Tuhan kok umpamanya berhala Lata Uzza, nah, maka itu pasti bukan Tuhan, karena wujudnya aja, adanya aja dibuat. Padahal kriterianya dia bisa wujud sendiri atau tidak perlu bantuan lain. Ternyata dia perlu bantuan, maka itu bukan Tuhan itu namanya. Nah, itulah tentang syahadat tauhid. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kembali yang syahadat kedua, maka disebut syahadatain, yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul, saya memulainya dari lafadznya dulu. Lafadznya dulu di dalam syahadat yang tekstualnya, ya, tekstualnya itu adalah dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat pertama. Syahadat kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut syahadat Rasul. Sama seperti pengertian kemarin syahadat. Nah, syahadat itu apa sih, Pak? Penyaksian atau saksi. Nah, kemarin sama. Pengertiannya adalah, pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu atau mengakui atau memahami, mengilmui, nah, kemudian meyakini, kemudian baru mengikrarkan. Itu sama seperti syahadat yang pertama yang kemarin kita bahas tentang syahadat tauhid.
Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ketika menginjak Muhammad dan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, mau nggak mau kita harus merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran. Muhammad itu siapa? Muhammad itu siapa? Kalau di dalam teks syahadat itu adalah utusan Allah, bahasa kita utusan Allah, Rasulullah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, saya penggal dulu, saya tulis, karena kalau nggak ditulis nanti cuma di angan-angan, nanti bisa Bapak anukan. Syahadatul Rasul, ini bahasanya. Teksnya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau enggak usah. Asyhadu pengertian Muhammad Rasulullah. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ketika kita membahas Muhammad Rasulullah, maka Muhammad itu yang di otak kita pasti itu adalah abduhu. Nah, pasti itulah hambanya Allah. Hambanya Allah, Muhammad. Pertama yang sebelum kita kenal Muhammad, Muhammad itu pasti hambanya Allah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, yang di sini yang pembahasan pertama adalah Muhammad ini sesungguhnya Muhammad itu abduhu. Di dalam bahasa tauhid ada la ilaha illallah abduhu. Baru kemudian wa rasuluhu. Kalau ini Rasulullah, ini Muhammad. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dalam pembahasan panjang, sangat panjang, bukan hanya panjang tapi sangat panjang. Di dalam kelengkapan tarikh disebutkan, kita mau nggak mau Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita mengakui Muhammad, setidak-tidaknya dalam teks itu harus tahu siapa itu Muhammad. Muhammad itu dari keturunan Quraisy, dari bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Terus kemudian dilahirkan tahun berapa? Sejak kejadian dari awal sampai beliau mengandung, sampai jangankan mengandung, Pak. Sebelum proses Abdullah bapaknya itu menikah, itu sudah ada proses. Semuanya proses, sehingga ketika Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa saya ini adalah keturunan dua orang yang korban, yang disembelih, Dzabhaini, dua orang. Itu pertama adalah mbahnya yang Ismail, itu ketika itu disembelih oleh bapaknya Ibrahim, ya, karena mimpi itu. Dan kemudian Abdullah itu juga sebelum menikah dengan itu juga sama, karena suatu ketika Abdul Muthalib, mbahnya Nabi Muhammad, itu punya nazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki, maka aku akan korbankan satu. Ternyata benar, Pak. Ketika punya anak 10, pokoknya banyak lah, itu saya nggak nyari siapa ininya, seperti itu Abdul Muthalib, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, 10 laki-laki semua. Kemudian mau dikorban dari istri berapa? Istrinya banyak, Pak, bukan satu orang, bukan. Jadi Abdul Muthalib istrinya salah satunya melahirkan namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini Bapak dan Saudara sekalian, sebelum nikah dengan Siti Aminah itu juga prosesnya sama. Ketika itu
Bapak Abdul Muthalib ini bernazar demikian, ternyata betul, kemudian diundi siapa yang keluar akan, ternyata yang keluar Abdullah. Wah, ini mau disembelih, kemudian ditahan sama para ahli nujum dan para sebagian riwayat mengatakan rahib, tapi sebagian mengatakan ahli nujum. Jangan, ini auranya berbeda, itu bahasanya. Auranya berbeda. Jangan ini ya, besok jadi anak besar. Kemudian betul itu, kemudian diundi, diganti. Nah, bagaimana caranya? Diganti dengan unta. Begitu keluar unta satu, kocok lagi, lempar lagi, dulu ada sistem begitu, keluar Abdullah lagi. Terus sampai 100 kali, Pak. 100 kali baru keluar unta. Baru nggak keluar, jadi antara unta, Abdullah, terus kemudian yang lain. Pokoknya kalau keluar Abdullah, maka diganti unta satu. Itu sampai 100 kali kocokan kalau bahasa kita, itu keluar Abdullah terus. Nah, begitu yang 99, yang ke 100-nya baru selesai. Maka Rasulullah mengatakan, saya itu termasuk salah satu diantaranya keturunan dari orang korban, Pak. Ini baru Muhammad, Pak. Ceritanya panjang itu dari proses sebelum bapaknya, baru cerita bapaknya. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, kemudian lahir, ketika lahir itu udah cerita banyak kisah-kisahnya. Jadi kisah yang sering jarang kita dengar, begitu kelahirannya Nabi Muhammad SAW, begitu lahir di dunia, satu-satunya, kalau Bapak sudah dengar cerita balkonnya kerajaan Persia runtuh, kemudian balkonnya singgasananya Romawi ambruk, macam-macam itu mungkin Bapak sudah dengar. Tapi satu hal yang sering, satu-satunya ketika Nabi Muhammad lahir, maka seluruh setan-setan yang suka ngintip di langit, maka dulu sebelum Nabi Muhammad itu sakti-sakti, Pak. Nujum itu sakti-sakti. Apa namanya? Dukun itu sakti-sakti. Karena dia mencuri berita langit. Berita langit itu dicuri. Begitu disampaikan ke dukunnya itu. Jadi maka dukun itu dulu sakti-sakti kalau ini. Nah, begitu dia lahir, Bapak dan Saudara sekalian, maka tertutup semua. Dukun-dukun nggak bisa, setan-setan yang biasa mencuri berita dari langit itu udah nggak bisa. Weker itu. Maka sejak itu Bapak dan Saudara sekalian, dukun nggak mandi lagi, nggak kalau mandi nggak sakti lagi lah bahasanya. Pokoknya nggak mandi. Itulah Bapak dan Saudara sekalian tentang begitu lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, pemahaman kita tentang Muhammad pertama itu adalah hambanya Allah. Tapi hamba yang harus ada titelnya, yang bahasanya titel. Titelnya apa? Titelnya adalah yang terpilih, Al-Mukhtar. Jadi hamba Allah yang terpilih. Ini Muhammad. Karena dari sekian hamba-hamba Allah itu yang diutus oleh Allah ketika menjadi khatamun nabiin itu adalah Muhammad. Itu hamba yang terpilih. Penamaannya sendiri Muhammad itu siapa yang menamakan? Apakah Allah langsung? Kalau kemarin Allah nanyakan Allah. Muhammad itu ada dua, sebagian mengatakan bahnya yaitu Abdul Muthalib menamakan Muhammad, sebagian lagi mengatakan ibunya karena ibunya mendapat ilham, suruh memberi namanya Muhammad. Wallahu alam, kita yang mengambil yang paling masyhur itu adalah mbahnya, namanya Abdul Muthalib menamakan Muhammad. Proses kemudian dari kecil, dari besar dan lain sebagainya, Bapak nggak usah ceritakan lah, udah tahu lah. Dari mulai bayi itu pokoknya, kemudian dibelah dadanya, kemudian terus selesai baru diangkat Rasul umur 40 tahun. Ketika dia sudah tahanus menyendiri di Gua Hira. Gua Hira sampai 40 hari. 40 hari. Tapi yang luar biasanya Bapak dan Saudara sekalian, istrinya itu mengirimin terus makanannya. Gua Hira dengan rumahnya Nabi Muhammad itu setiap dikirimin. Jadi seminggu sekali atau pokoknya kisahnya banyaklah itu yang dramatis kisahnya.
sampai kemudian mendapat wahyu yang pertama Iqra, dan kemudian baru dia menjadi nabi, dinubuatkan menjadi nabi saja, baru belum rasul. Kemudian ketika turun ayat wahyu yang kedua, yaitu ya ayyuhal mudatsir, ada itu baru diangkat menjadi rasul. Jadi ketika itu sudah menyampaikan risalahnya. Nah, ini baru kita membahas Rasulullah. Kapan itu Rasulullah? Adalah ketika dia mendapat wahyu yang kedua, yaitu dalam surat Al-Mudatsir, kemudian digabungkan lagi dengan surat Al-Muzammil. Ada, nanti bapak-bapak lihat, ya Al-Mudatsir, kemudian ya Al-Muzammil. Ini Rasulullah, baru di Rasulullah SAW diangkat. Pertama kita yakini bahwa ini adalah abduhu, hambanya Allah. Ini hambanya Allah. Proses hamba ini bahasanya ya tadi harus tahu dari mulai, bahkan cerita dari bapaknya sampai dengan mbahnya, diceritakan proses tahun kelahiran sampai ada Al-Fil, surat Al-Fil ya, namanya abduhu. Baru ketika umur 40 tahun mendapat wahyu, kemudian diangkat menjadi Rasulullah. Rasul Allah. Nah, ini Rasul Allah ini. Dalam teks-teks yang berbahasa Arab, apa saja sesuatu yang disandarkan pada Ismul A'zam, nama yang agung. Kemarin siapa nama agung kemarin? Yaitu Allah. Itu pasti mulia, Pak. Pasti mulia. Nah, ini pasti mulia. Nah, maka ketika ini Rasul itu bahasanya diutus. Risalah itu surat. Nah, kalau digandengkan dengan Allah, maka ini adalah mulia dengan sifat-sifatnya, mulia karena sifat-sifatnya. Yang sifatnya Bapak tahu ada 4. Yang kemarin kan hafal nih, sijek, tablek, fatonah, amanah. Nah, ada 4. Ini Rasulullah. Nah, kita bahas yang mana dulu? Kalau ini tentang cerita Pak, ini sejarah full. Muhammad ini, kita kenal Muhammad. Jadi harus mulai dari, hanya satu saya cerita di sini, ketika dia menjadi Rasul, apa yang terjadi Bapak dan Saudara sekalian? Ketika diangkat menjadi Rasul, satu-satunya yang mengimani pertama itu adalah Siti Khadijah, istrinya, kemudian ponakannya, dan Zaid bin Haritsah, apa berapa itu yang mengimani, 3 orang, kemudian disusul Abu Bakar. Nah, baru sekitar 3 tahun, ini 3 tahun, ini baru kurang lebih hanya dapat 12 orang. Bayangin aja Pak, 12 orang, baru 12 orang. Termasuk akhirnya Umar bin Khattab masuk 3 tahun. Itu satu hal yang menjadi kisah yang sangat fenomenal adalah ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh kabilah Arab, Bani Quraisy, pokoknya bani-bani yang keturunan-keturunan orang yang ada berada, dikumpulkan di Bukit Sofa. Jadi dulu Bukit Sofa itu ada bukit, dikumpulkan di situ, kemudian didakwahi. Dakwahnya enggak panjang-panjang supaya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika itu dia dikumpulkan semuanya, kemudian beliau berpidato lah, bahasanya kita menyampaikan kepada seluruh kabilah, ada Bani Quraisy, pokoknya keturunan semua orang yang berada di Makkah itu, bani itu banyak, saya nggak hafal ya. Kumpulkan semua di situ. Nah, kemudian dia berpidato,
Salah satu isinya itu adalah kalian andaikan saya mengatakan bahwa di samping gunung itu ada musuh yang mau menyerang kamu percaya enggak? Percaya. Andaikan di sana itu ada makanan yang enak, kemudian percaya, pokoknya percaya. Nah, ketika kemudian andaikan saya, bukan andaikan, kalaupun saya mengatakan bahwa di dunia ini Tuhan itu cuman Allah, wah baru geger. La ilaha illallah, baru menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, baru kemudian ya Muhammad, hanya gara-gara itu kamu mengumpulkan kita ini. Oh, paling menentang yang paling keras itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri Abu Lahab. Maka ketika penentangan keras itu turunlah surat Abu Lahab. Jadi ketika itulah ini Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cerita ini nanti enggak cerita Sadat Rasul, cerita itu aja. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini ya kita Muhammad itu adalah abdun hamba yang bernama Muhammad, kemudian predikatnya adalah Rasulullah, maka satu, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, tapi kedudukannya adalah yang terpilih. Maka kalau dulu waktu kecil atau bapak-bapak masih ingat, Muhammadun basyarun laka basyari bal huwa kal yakut kutiba innal khajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, diibaratkan kalau di antara kita itu bagaikan permata, yakut. Kali yakut itu seperti yakut permata di antara kumpulan batu-batu kali. Batu-batu kali. Jadi luar biasa ini. Nah, itulah abdu. Nah, ketika menjadi itu Rasulullah. Nah, ketika Rasul menjadi Rasul ada konsekuensinya apa? Ada ketentuannya. Kalau kita sudah mengakui Muhammad hambanya dan Rasulnya Allah, utusan Allah, maka yang bersaksi ini satu, pertama harus mempercayai apa yang dikabarkan, kabar yang datang dari Nabi, dari Rasul. Nah, konsekuensi itu harus percaya, Pak. Kabar ini ada 2, 3 kabar yang lalu, yang akan datang atau yang sedang dialami, akan datang, yang ini kabar gaib, perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib ini. Nih, kabar yang datang harus dipercayai. Ini bisa melalui, yang dipercaya ini bisa melalui Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, baru disampaikan kepada umat. Berasal dari Allah tapi melalui Nabi Muhammad. Maka ini kalau kabar itu yang lalu, cerita-cerita yang lalu, akhirnya kita kenal Nabi Adam, pokoknya semua Nabi kita kenalkan, karena ini percaya. Dan itu benar, baik itu melalui ucapan Nabi khususnya atau pada umumnya, dan Al-Quran. Ini kedudukannya beda, Pak. Kalau Al-Quran itu beritanya mutawatir, kalau berita dari Nabi itu ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang masyhur, ada yang ahad. Kalau itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, yang kabar dari Nabi. Jadi bahasanya ini panjang, tapi ringkas saja. Saya mau agak ngebut sendiri, agak ngebut. Ini Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan saudara sekalian, adalah taat. Ini ketaatan. Taat ini dalam pembahasannya ada 2, taat perintah,
taat, menjauhi larangan, menjauhi larangan, menjauhi larangan. Ini taat, kabar dari beliau. Kemudian ketaatan atau taatu, ya, bima apa? Tadi ada yang bentuknya perintah dikerjakan, ada yang menyelisih atau yang menyalahi atau yang menjauhi larangan. Ini bahasanya akan kita pretelin satu-satu nanti. Pretelin satu-satu ini ada 3, 4. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 itu masih ada sebetulnya 1, tapi nanti bahasanya menyusul ya, ada 5 atau 6 itu, bahkan ada yang mengatakan ini aja kalau dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 sudah 2, 3 ya. Ada 2 lagi nanti kepanjangan, nanti 1 menyusul. Ini kita bahas dulu Rasulullah. Ketika Muhammad Rasulullah hambanya itu banyak Pak Al-Qur'annya. Kenapa itu Nabi Muhammad itu disebut hamba dulu? Dalam surat Al-Isra kita kenal subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebutannya bukan Muhammad Pak, abdihi. Siapa abdihi itu? Ternyata adalah yang bernama Muhammad. Disebut ulama itu luar biasa Pak, kalau kita mengikuti pola-pola pemikiran lain, ya ngerti. Oh ya alasannya itu kenapa Muhammad itu disebut abdun. Selain nanti di dalam hadis-hadisnya juga mengatakan abduhu, katakan saya itu abduhu wa rasuluhu. Jadi ada lagi hadisnya. Kalau baca hadis nanti cerita nggak selesai memahamkan Muhammad Rasulullah aja nanti panjang. Rasulullah SAW ketika kita yakin bahwa Muhammad Rasulullah, konsekuensinya itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 ini yang saya catat tapi belum saya perjalani, belum, hanya karena panjang. Adalah yang kemudian tasdik itu sama dengan itu i'tiraf tadi, kemudian mencintai lebih yang lain dan kemudian mendahulukan perkataannya, itu bahasanya nantilah. Nanti ini dulu Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya ada 5 sebetulnya. 1 adalah kabar apa saja yang datangnya dari Rasulullah SAW, baik yang diterima langsung dari Allah yang berupa Al-Quran ataupun yang ucapan beliau sendiri, maka kategorinya ada 3. Yang lalu itu sejarah, pokoknya kita pasti tahulah, ada sejarahnya Fir'aun, ada sejarah Musa, ada sejarah Nabi Yunus, semuanya itu kabar yang lalu, yang ribuan tahun atau mungkin ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, pokoknya semuanya kabar-kabar yang lalu. Kerajaan-kerajaan juga begitu Pak, jadi dikabarkan baik melalui wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disampaikan sendiri oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akan datang. Nah, yang akan datang itu contoh-contoh nanti disebutkan Pak di dalam terakhir bahasan hadis yang hadis ini, dalam satu paket hadis ini, seperti tanda-tanda hari kiamat. Itu pasti terjadi dan itu pasti Pak, pasti. Ya, pasti. Ini seperti turunnya Imam Mahdi dan kemudian itu, karena dalam Al-Quran Imam Mahdi itu nggak ada Pak, tapi disebutkan dalam hadisnya. Kalau Dajjal itu ada. Oh nggak ada Pak, Dajjal juga nggak ada Pak dalam Al-Quran, tapi Ya'juj Ma'juj ada. Itu di dalam hadis namanya. Pokoknya yang tanda-tanda kiamat. Yang gaib, siksa kubur, macam-macam lah ya, siksa kubur, kemudian mahsyar, kiamat dan neraka, itu dalam hal yang gaib. Nalar udah kita nggak bisa mikirin nyata atau enggak, tapi yang akan datang maupun itu nyata, real. Itulah Rasulullah. Nanti Rasulullah itu kandungannya banyak Pak.
Ini cerita Rasulullah ini bisa berbulan-bulan ya Pak Muji. Saya kalau didongengin seneng itu. Enak ini kalau didongengin Pak. Cerita tentang Rasulullah itu luar biasa. Tentang Muhammad saja paketnya itu luar biasa kalau mau diceritakan. Jadi sementara Bapak dan Saudara sekalian sebelum detail sampai di sini ya, jadi Muhammad Rasulullah itu disebut syahadat Rasul mempunyai konsekuensi satu, kita harus tasdik itu membenarkan, pokoknya yakin Muhammad itu adalah hamba. Sehingga proses ketika ada hamba, begitu kita tahu hamba, maka ada dua sikap yang harus kita punyai. Satu, tidak boleh mengkultuskan, dan kedua, tidak boleh meremehkan. Jadi kan panjang. Jadi dua situ aja kita panjang Pak, masih panjang ini. Ketika dia hanya seorang manusia tapi yang terpilih, maka sikapnya harus tidak boleh mengkultuskan seperti halnya pengkultusannya kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Sama-sama abdu, tapi umatnya itu keterlaluan mengkultuskan sampai dianggap anak Tuhan. Itu kan kurang ajar ya. Harus dianggap Tuhan. Nah kemudian yang meremehkan sama Pak, prosesnya yang meremehkan, yang melecehkan, yang menganggap remeh, baik itu ajarannya maupun pribadinya. Contoh yang pribadinya itu Yahudi itu kurang ajar Pak. Yang sesat, Yahudi sesat itu kenapa? Karena dia meremehkan. Pokoknya kalau Nabi bukan berasal dari keturunan Yahudi itu tidak diremehkan. Salah satunya di antara surat Maryam, Bapak dan kalau cerita surat Maryam tentang Nabi Isa, Yahudi itu kurang ajar kepada ibunya Nabi Musa. Kamu itu gimana? Kamu itu saudaranya, keturunannya orang mulia ini. Kenapa kamu kok melacur mempunyai anak tanpa suami? Bukan dilecehkan. Jadi Isa itu dianggap anak pelacur. Kurang ajar. Sementara orang Bani Israel yang lain, yang bukan Yahudi, yang Bani Israel itu menganggap dia bukan pelacur tapi anaknya Tuhan. Wah, sampai akhirnya nggak jelas. Dan Nabi Muhammad nggak mau, harus ada, bukan dikuluskan dan tidak bisa atau tidak diremehkan. Nah ini namanya ifrat dan tafrid. Nah, pokoknya mumet lah Bapak nanti. Pokoknya anggap gitu aja lah. Ini namanya Muhammad, abduhu. Nah, sampai di sini dulu, biar saya istirahat. Sampai di sini dulu, baru pengenalan sikap-sikap yang belum detailnya daripada nanti dua, tapi belum sampai ini nanti, belum sampai perkataannya Rasulullah SAW itu harus didahulukan dari ini. Contoh yang paling mudah ini, Rasulullah SAW itu sering mengatakan, andaikan minuman kamu kejatuhan lalat, maka bukan lalatnya ditutik dibuang, tapi celupkan sampai basah baru kemudian dibuang. Secara medis sampai mesti jijik melihat ini. Tapi itulah namanya Rasulullah. Itu ajaran Rasulullah. Nah, ternyata dalam teks-teks yang penemuan-penemuan ilmiah itu ternyata sayapnya lalat itu satu membawa penyakit, satu membawa penawarnya. Kalau dia dicelupkan sekalian, nah itu penawar sama penyakitnya beradu. Nah, itu salah satu di antara hal-hal yang demikian. Jadi kalau alam banyak sekali seperti lidah jilatan anjing ya, itu macam-macam Pak, itu banyak. Itu nanti proses tentang perkataan Rasulullah SAW itu harus didahulukan ketimbang yang terlihat di dalam. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, ada yang ditanyakan, nanti kita bahaslah tentang kabar dari Rasul, kemudian taat, ya, ketaatan itu baik perintah maupun menjauhi larangan. Panjang kan Pak ya, kira-kira berapa ini? Mau detail apa cukup segini aja baru injak yang lain?
So, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allah harus menuhankan selain Allah itu bukan Tuhan, itu dituhankan atau dipertuhankan, yang Tuhan beneran itu hanya Allah. Pikiran kita gitu aja, nggak usah yang rumit-rumit tetek bengak, yang apa istiqomah wah udah pusing nanti pokoknya disederhanakan begitu aja. Nah, yang penting zikirnya la ilaha illallah perbanyak. Kemudian Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah, nah ini bahasanya juga masih beberapa pertemuan. Kalau mau detail, ya bukan detail sampai tapi ya sekilas detail lah, permukaannya saja. Tapi macam-macamnya banyak. Seperti tadi Muhammad itu Abdul. Kita bicara Abdul, proses basyariahnya harus jelas Pak itu. Dia itu makan, dia itu nikah, dia itu tidur, itu namanya abdu. Nah kalau Rasul, utusan Allah, prosesnya tadi itu. Ini harus ditaati, harus dius. Jadi itu namanya syahadat Rasul. Sampai di sini Bapak dan Saudara kalian, nanti dibahas lebih detail, bukan detail amat lah, tapi minimal atasnya dulu. Jadi Muhammad, besok Muhammadnya dulu apa Rasulnya dulu apa ini Muhammad abduhu dulu, Muhammad sebagai hamba. Itu prosesnya panjang Pak. Tadi saya awali dengan tadi dari proses calon bapaknya aja udah proses, karena ada hadis mengatakan saya itu adalah keturunan 2 orang yang disembelih, katanya 2 orang sembelihan. Ya udah cerita. Ya silakan. Tunggu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya pernah dengar beberapa kali ada syahadat untuk seseorang yang masuk Islam pertama kali atau seorang mu'alaf gitu. Ya. Itu ada tambahan syahadat Rasulnya itu dengan lafaznya itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu boleh tidak itu? Ya. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu YouTube yang mualaf dari Eropa itu banyak menambahkan Isa juga. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa Isa abduhu wa rasuluhu juga. Jadi ada tambahannya. Maka prinsipnya syahadat itu adalah penyaksian terhadap Muhammad sebagai utusannya. Hanya itu saja. Tapi kalau buat tambahan di luar syahadat Rasul. Jadi kalau Isa abduhu wa rasuluhu itu banyak. Abduhu enggak apa-apa Pak, disampaikan abduhu. Tapi lafaz aslinya seperti hadis seperti ini. Ya seperti ini. Jadi Muhammad Rasulullah itu maknanya adalah hambanya Allah yang diangkat jadi utusan Allah. Muhammad itu kan hamba, bukan siapa-siapa. Muhammad ketika kita mendeskripsikan Muhammad itu adalah hamba, maka tadi tidak boleh mengkultuskan dan tidak boleh meremehkan. Ini ada hadisnya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad ditanya, seperti apakah itu jangan kau kultuskan aku seperti mengkultuskannya umatnya Nabi Isa sama orang Nabi Isa, kaum Nasrani yang mengkultuskan Isa alaihissalam. Jadi abduhu, tambahin abduhu atau tidak itu enggak menjadi persoalan ya. Tapi teksnya kalau syahadat itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain, kalau nggak ada masih panjang Pak, ini baru pembukaan aja, baru pembukaan syahadat Rasul. Nah, nanti cerita banyak dongengnya juga ini ketika syahadat Rasul. Tapi setidak-tidaknya nanti kita mempunyai pembanding karena dalam teks-teks hadis, bahasan hadis itu panjang dan memerlukan bahasan-bahasan antara yang ilmiah dan yang tekstual dan yang kontekstual, maksudnya yang tekstual dan kontekstual. Nah itu yang nanti ketika membahas antara perintah harus dikerjakan, kemudian larang harus dijauhi,
Nah, ini yang perlu kita bahas. Besok membahas Nabi Muhammad dulu. Muhammad abduhu. Abdu dulu ya. Abdu, nanti kita bahas tentang Muhammad sebagai hamba Allah. Mungkin itu. Ya, jadi sosoknya Nabi Muhammad, Bapak juga bisa dilihat. Nanti saya tidak seluruh, tapi memformat yang terpenting yang belum diketahui oleh umat Nabi Muhammad. Itu banyak. Kalau cerita sejarah itu seperti cuplikan saya kemarin kan banyak yang tahu, banyak yang sudah tahu. Tapi ada dimensi lain yang banyak umat atau kita banyak yang belum tahu. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian sebagai pembukaan dari dan pengertian dari pemahaman syahadat Rasul. Insya Allah semakin paham sehingga kita meyakini betul, mentasdiknya itu, tasdikul qalbi itu masuknya ke dalam hati itu luar biasa, karena bedanya syahadat itu terucap dulu, baru dimasukkan hati, baru ada kerja, baru ada amal. Itu bedanya begitu. Beda dengan amal iman. Kalau iman itu beda lagi. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi bahasan yang menarik untuk kita terutama yang belum pernah ngaji tentang syahadaten. Syahadaten itu panjang, Pak. Ya, mungkin itu saja. Mari kita tutup kajian kita ini dengan kafal majid. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.